يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar, para pengkaji Al-Quran yang menyimak kajian tafsir ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa saling belajar, khususnya mengkaji tafsir dari ayat 185 surah Al-Baqarah, yang ayat ini berbicara tentang keistimewaan dari bulan puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan di sini qala al-musannif, jadi pengarang tafsir Jalalain ini menyebutkan tilkal ayyam, di awal di situ disebutkan tilkal ayyam, hari-hari itu. Nah, hari-hari itu ini maksudnya adalah ini ayat 185 ini mempunyai keterkaitan dengan ayat 184. Di ayat 184 itu di awal ayatnya disebutkan ayyamam ma'dudat, artinya beberapa hari. Nah, makanya di awal dari penafsiran disebut tilkal ayyam, maksudnya ayam yang ada di awal ayat dari surah ayat 184 di surah Al-Baqarah tadi. Nah, kata ayyam ma'dudat, beberapa hari itu maksudnya adalah syahrul Ramadan, yaitu bulan puasa. Nah, ini juga masih mempunyai keterkaitan dengan ayat 183, yaitu berbicara tentang perintah kewajiban berpuasa. Nah, kewajiban berpuasa itu dilaksanakan adalah di ayat 184 disebutkan selama ayyam ma'dudat, selama beberapa hari. Nah, selama beberapa hari ini maksudnya bukan beberapa hari yang hanya seminggu atau 2 minggu atau 10 hari misalnya, tetapi ayyam ma'dudat yang beberapa hari itu dijelaskan lagi di ayat di 185 ini syahrul Ramadan. Nah, beberapa hari itu maksudnya dalam 1 bulan, yaitu dalam bulan Ramadan. Jadi artinya berpuasa itu dalam beberapa hari itu ada berpuasa selama 1 bulan penuh. Bisa 29 atau 30 hari. Jadi tidak bisa dimaknai ayyam ma'dudat misalnya hanya dalam beberapa hari, misalnya 3, 4 hari, seminggu, atau 10 hari. Tidak. Tetapi di ayat ini disebutkan ayyam ma'dudat disambung dengan tadi di awal ayat dari 185 syahrul Ramadan, yaitu selama bulan puasa. Nah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan puasa itu adalah yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah, diturunkan di dalamnya Al-Quran itu dari mana? Jadi, di sini disebutkan Al-Quran itu diturunkan minal lauhil mahfuz. Jadi, yang diterangkan oleh
penafsir, oleh mufassir, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari lauhil mahfuz kepada langit dunia. Kapan? Fi lailatul qadri. Itu pada malam Lailatul Qadar yang berada di bulan Minhu, yaitu di bulan Ramadan itu sendiri. Nah, kaitannya di sini juga ketika ayat 180 ini memakai unzila fihil Quran. Nah, kata unzila di sini ini ada perbedaan dengan kata nazala. Nah, ketika disebut dengan unzila itu ada ayat wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Nah, kata anzala atau unzila ini berbeda dengan kata nazala. Nah, kalau di ayat ini memperkuat kata unzila itu berarti adalah Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Jadi dari Lauhil Mahfuz itu secara sekaligus itu diturunkan Al-Quran sepenuhnya ke langit dunia. Nah, berbeda dengan kata nazala. Kata nazala ini maksudnya adalah Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Jadi ada perbedaan kata anzala dengan nazala. Kalau anzala itu diturunkan secara sekaligus, sedangkan nazala itu adalah Quran turunnya secara berangsur-angsur. Hudan. Nah, kata hudan di sini adalah kedudukannya sebagai hal. Halun hadian minad dhalalah. Dia sebagai posisinya sebagai keadaan hal. Nah, keadaan apa? Keadaan dari Al-Quran. Hadian minad dhalalah. Jadi, keadaan dari Al-Quran itu adalah dia hadian minad dhalalah. Dia sebagai petunjuk bagi manusia minad dhalalah. Daripada kesesatan. Artinya ketika seorang muslim berpegang teguh dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu pasti akan memberikan petunjuk baginya untuk tidak tercebur, untuk tidak berada di dalam kesesatan. Terus linnas wabayyinatin. Nah, kata wabayyinatin, mufassir menyebutkan ayatin wadihatin, yaitu ayat-ayat yang wadihat, yaitu ayat-ayat yang jelas. Bayinat itu artinya wadihat, yang jelas. Minal huda berupa petunjuk, mimma yahdi ilal haqqi minal ahkam. Itu dari sesuatu yang menuntun, yang memberikan petunjuk kepada al-haq, kepada kebenaran dari hukum-hukum. Jadi, di dalam Al-Quran itu, petunjuk-petunjuk yang diberikan, itu juga termasuk adalah hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi, ketika kita membaca Al-Quran, maka di dalam Al-Quran itu akan banyak kita temukan hukum-hukum yang itu memang harus diketahui oleh seorang muslim. Jadi semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak pula kita akan mengerti hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Wa min. Nah, wa di situ juga maksudnya minal furqan. Jadi selain petunjuk, dia juga Al-Quran itu ada Al-Furqan. Dia sebagai Al-Furqan. Apa maksudnya Al-Furqan? Mimma yufarriqu bainal haqqi wal batil. Dari sesuatu yang yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Jadi dengan adanya Al-Quran, ketika kita mempelajari Al-Quran, ketika kita mendalami Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, maka kita akan mengetahui mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang batil. Mana perbuatan yang harus atau yang wajib yang boleh dikerjakan dan mana perbuatan-perbuatan yang tidak
bahkan haram untuk dilakukan. Nah, perbedaan-perbedaan itu akan kita ketahui kalau kita mengkaji Al-Quran. Jadi bagaimana kita akan benar dalam beragama kalau kita sendiri misalnya tidak pernah membaca Al-Quran atau jarang mengkaji Al-Quran. Nah, tujuan dari kita mengkaji Al-Quran, tujuan kita dari belajar Al-Quran adalah tujuannya agar kita mengetahui mana perbuatan yang dibolehkan oleh Allah dan mana perbuatan yang tidak dibolehkan oleh Allah. Nah, itu kita akan ketahui kalau kita mengkaji dan mendalami Al-Quran. Makanya disebut sini Al-Furqan. Nah, dia membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang batil, yang tidak boleh dikerjakan. Contohnya misalnya mana perbuatan yang harus dikerjakan. Nah, di antaranya adalah harus berbuat baik kepada orang tua. Harus berbakti kepada orang tua. Terus mana yang tidak boleh, yang batil, yaitu tidak boleh mencela atau durhaka kepada orang tua. Atau contoh lain misalnya, kita disuruh untuk beribadah kepada Allah. Nah, adalah kewajiban, perbuatan yang wajib untuk kita kerjakan, yaitu beribadah kepada Allah. Terus mana perbuatan yang batil? Yaitu kita tidak boleh mensyirikkan Allah, tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Nah, yang demikian ini kita akan mengetahui kalau kita mengkaji, kita belajar dan mendalami Al-Quran secara baik, terus-menerus. Faman syahida. Nah, faman syahida, syahida di sini disebutkan, ditafsirkan oleh mufassir dari Jalalain ini, syahida dengan makna hadara, yaitu hadir, menyaksikan. Jadi barang siapa yang menyaksikan, minkumus syahra, di antara kalian, asyahra, jadi kalau dia hadir, jadi syahida itu bukan hanya sekedar menyaksikan, tapi dia hadir atau berada di bulan puasa. Jadi nanti kita akan sampai di bulan puasa, maka falyasumhu, maka dia harus berpuasa. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan barang siapa yang sakit aw ala safarin, atau berada dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka dia bisa melaksanakannya atau hitungan dari yang dia tidak berpuasa itu, dia bisa dilaksanakan di hari-hari yang lain dari bulan puasa. Jadi di luar bulan puasa nanti, dia harus mengganti dari puasa yang dia tinggalkan. Taqaddama mithluhu. Ini permisalannya sudah disebutkan sebelumnya, yaitu ini sudah juga dijelaskan di ayat 184. Di situ disebutkan fa'iddatum min ayyamin ukhra. Jadi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Jadi 184 pun juga sudah disebutkan ayat yang semisal ini. Terus wa kurrira. Nah, ini diulang kembali, artinya penyebutan ayat yang seperti ini, jadi wa man kana minkum maridan aw ala safarin, kan? Disebutkan di sini, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar, di ayat 184. Terus diulangi lagi di bawah ini di ayat 185, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ini semisal walaupun ada perbedaan sedikit. Ini kurrira li'alla yutawahhama naskhuhu. Ini tujuannya adalah agar tidak diduga terjadi nasakh. Jadi tujuannya adalah ketika diulang agar
tidak diduga adanya nasakh, jadi adanya dihapusnya ayat ini. Makanya dia diulang penyebutan ayat yang mirip ini. Bita'mimi man syahida, dengan mengumumkan man syahida, barang siapa. Jadi dalam bentuk umum man syahida. Jadi siapa saja yang menyaksikan, siapa saja yang hadir. Terus yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah selalu menginginkan kepada kalian kemudahan. Terus Allah juga menegaskan wala yuridu bikumul usra, dan Allah selalu tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Jadi ketika Allah misalnya menyebutkan kalau misalnya sakit, maka Allah tetap membolehkan untuk dia tidak melakukan puasa. Atau dia dalam perjalanan, maka Allah juga membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Jadi, aturan berpuasa ini Allah tidak, misalnya tidak menutup, misalnya semuanya Allah misalnya tidak membuka sama sekali kemungkinan tidak berpuasa. Jadi siapapun misalnya, baik yang sehat atau yang sakit, misalnya semuanya wajib. Ini berarti kan memberatkan. Memberatkan karena kalau orang sehat itu tidak jadi masalah kalau dia berpuasa. Tetapi bagi orang yang sakit, kalau dia dipaksa untuk tetap berpuasa, maka ini tentu akan memberatkan. Nah, Allah dengan firman-Nya ini, beliau dengan Maha Rahman, Maha Rahimnya, ini memberikan pintu kemudahan bagi orang yang sakit atau yang dalam perjalanan itu tetap boleh untuk tidak berpuasa. Artinya ada pilihan untuk tidak berpuasa, tetapi nanti puasa yang dia tinggalkan ini harus dilaksanakan di hari-hari lain setelah bulan puasa. Jadi Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Kata mufassir, walidha abaha lakum al-fitra fil maradi was-safar. Walidha, karenanya, abaha lakum al-fitra. Allah membolehkan kepada kalian al-fitra, berbuka puasa, fil marad was-safar. Jadi kalau misalnya tiba sakit, yang sakit itu tidak bisa lagi melanjutkan puasa, misalnya ketika sudah berpuasa di pagi hari, misalnya sudah sahur misalnya, tetapi sekitar siang hari itu mengalami sakit yang luar biasa, yang dengan sakitnya itu seseorang itu misalnya dia tidak bisa melanjutkan lagi, maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, ini dibolehkan untuk berbuka. Was-safar, begitu juga misalnya orang melakukan perjalanan. Walikauni dzalika fi ma'na al-'illah aidan lil amri bis-shaum. Dan yang demikian itu juga inilah dari maksud dari kata dari adanya illah. Jadi adanya alasan, adanya illah lil amri bis-shaum. Jadi perintah dari berpuasa. Utifa alaih. Jadi diatafkan kepadanya. Terus walitukmilu. Nah, kata walitukmilu ini oleh mufassir disebutkan bitakhfifi wat tasydid. Jadi kata tukmilu ini kalau dibaca dengan bitakhfif itu disebut walitukmilu. Jadi akmala yukmilu itu takhfif, walitukmilu. Atau wat tasydid bisa juga dengan tasydid, walitukammilu. Jadi kammala yukammilu. Jadi bitakhfif itu disebutkan walitukmilu, wat tasydid itu bisa dengan walitukammilu. Terus kata al-iddah yaitu hitungan, ay iddata shaumi Ramadan, yaitu hitungan di bulan puasa. Walitukabbirullaha, dan hendaklah kalian mengagungkan Allah inda ikmalihah, yaitu inda ikmalihah, dalam kesempurnaan. Ala ma hadakum, atas sesuatu yang telah
Dia berikan petunjuk kepada kalian, arsyadakum, yaitu arsyadakum memberikan petunjuk kepada kalian lima alimi dini, untuk tanda-tanda atau syiar-syiar dari agamanya. Wala'allakum tashkurun, nah, agar kalian bersyukur, yaitu bersyukur kepada siapa? Allah ala dzalika, yaitu bersyukur kepada Allah atas yang demikian itu. Nah, inilah kajian dari ayat 185 yang ada di surah Al-Baqarah, yang khususnya berisi tentang keistimewaan yang ada dalam puasa atau dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan puasa kita yang kita laksanakan ini berkah dan bisa diisi dengan perbuatan-perbuatan, dengan amalan-amalan yang bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, mari kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.